Halo, selamat siang. Selamat siang, Sabirin. Siang, Pak. Ya, Jam berapa mulainya? ini Pak, mau mulai Pak. Oh iya, Bapak jam 1 ada ini. Ada acara, Baik Pak. Bapak sebentar aja ya. Karena ada ujian S2 nih. Mohon maaf Bapak di ini apa? Opcam ya. Mohon izin Opcam Ibu Ketua Prodi. Oke, Nur Hikmah bisa dimulai. Gimana Pak Megdar? Boleh Bu. Oh enggak. Ya. Terima kasih Mohon Pak. maaf. Mohon maaf saya Opcam Bu. Oh enggak, siap Pak. Siap. Apakah acara langsung dimulai? Sap. Ya, ya boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Tabe selamat lingguna latai, salam sujud karene malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Yang terhormat Bapak Ujit Mikdar MPD, yang terhormat Ibu Juli dan Bapak MKes. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, perkenalkan saya Nur Hikmah sebagai moderator di acara siang hari ini. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat sharing, dan kelima penutup. Langsung saja ke pembukaan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sesi 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPR.
Universitas Palangkaraya, arena binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan perjuangan bakti dan karya sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjung sepanjang masa, doa kami UPR Jaya Raya. Universitas Palangkaraya, arena binaan Dharma Jaya, jembatan untuk citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan perjuangan bakti dan karya kerja sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa, doa kami UPR Jaya Raya. Ini sama kada, apa enak apa kada itu rasanya? Bentar, Budi. Sebelum masuk sambutan-sambutan, selamat siang Ibu Sri Ulfah, selaku Koordinator PMM Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, di sesi ketiga yaitu sambutan. Ketua Prodi PJKR, Ibu Juli Damai Ulfa MKes. Dipersilakan untuk Ibu Ulfa. Baik, suara saya bisa didengar? Didengar. Ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ujian Sinal Mikdar, Magister Pendidikan Kesehatan, Ketua Jurusan Ikodiknas FKIP Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Sri Mutiati Ulfah, SS, MAP, selaku koordinator PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Palangkaraya, dan juga rekan-rekan alumni PMM 2, ada Sabirin, Agnes, Nur Hikmah, dan Carolina, serta semua mahasiswa yang hadir dalam acara sosialisasi atau sharing session pada Prodi PJKR FKIP. Sebelumnya mungkin saya sedikit cerita kenapa ada acara seperti ini. Jadi memang ada beberapa mahasiswa semester 3 ke atas yang sering bertanya, Bu, kapan PMM dibuka? Saya pengen itu seperti Sabirin, seperti Mbak Agnes, dan lain sebagainya. Pendaftarannya bagaimana, syaratnya bagaimana, gitu. Sementara saya sendiri memang kurang menguasai ya. Coba kalau tanya tentang kampus Merdeka gitu, mungkin saya bisa menjawab lebih banyak. Sehingga saya minta tolong, Sabirin tolong dong adik-adiknya atau teman-temannya yang ingin dibantu. Jadi saya minta tolong Sabirin supaya dikoordinasikan dengan teman-temannya, dan mohon izin Pak Fajur, ternyata beliau mengizinkan dan mendukung untuk pelaksanaan sharing session ini. Untuk acaranya kita lebih banyak cerita, ya. Mohon izin Bu Sri Ulfah. Jadi kemarin setelah ada sebelum ada jadwal sosialisasi yang dari umum, mungkin sambil menunggu Ibu sosialisasi ataupun ada informasi lanjut ya dari UPR. Ternyata ada dari alumni yang ingin berbagi, jadi kemarin saya mohon izin ke Ibu dan menyampaikan, dan senang sekali karena ternyata Ibu bersedia bergabung di sini. Nanti mohon bisa disampaikan Bu beberapa hal terkait PMM, selain nanti kalau sharing session itu mereka lebih banyak cerita ya Bu, yang mungkin lebih banyak suka dukanya. Jadi
ibaratnya kita kalau dengan teman sebaya itu cerita lebih senang, lebih apa ya, mungkin lebih masuk. Nah, daripada mungkin akan bertanya ke ibu, ini bahasanya gimana, WA-nya, teleponnya bagaimana gitu. Jadi harapan saya melalui kegiatan ini, sharing session ini, yang ingin PMM bisa memanfaatkan, bisa terfasilitasi, dan dalam hal ini kami di program studi berusaha untuk memfasilitasi nanti harapannya untuk pengakuan SKS ya, karena di sini konsep belajar kita adalah MBKM sebagai hak mahasiswa. Dan sesuai lini masa, saya sempat ngintip sedikit kemarin, PMM 3 ini pendaftarannya mulai Maret sampai April. Kalau nggak salah kemarin Bu Sri Upah menyampaikan 28 Maret ya mulai pendaftaran. Tapi nanti untuk lebih jelasnya boleh disampaikan, karena ini prosesnya panjang ya, setelah pendaftaran dan seleksi, ada survei kebinekaan, ada pengumuman, dan untuk hal-hal teknis nanti bisa disampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk acaranya nanti, silahkan mohon Mbak Nur Hikmah nanti diberikan kesempatan Bu Sri Ulfah, terserah beliau memberikan waktu yang dibutuhkan berapa menit, nanti dilanjutkan sharing-sharing dari kalian. Ini saya sendiri kebetulan 2 Zoom ya, 2 kegiatan, jadi mungkin tidak bisa full. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, boleh di kode-kode, boleh di calling-calling. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sri Upah, atas dukungannya Pak Ajur, Pak Migdar, dan juga tentunya Sabirin, Agnes, Nur, dan juga Carolina. Terima kasih sudah mau berbagi. Itu sebagai salah satu, saya harapannya ini salah satu oleh-oleh dari kalian ikut PMM. Bertukar, maaf saya lupa tagline-nya gimana, berpindah sementara, gimana? Para bermakna Gimana Nur? bertukar sementara bermakna selamanya. Oh iya, bertukar sementara bermakna selamanya. Semoga sukses untuk semuanya, tercapai yang ingin PMM, yang pengen tahu dapat bantuan dan lain sebagainya, silahkan didiskusikan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ulfa. Nah, selanjutnya sambutan Ketua Jurusan Bapak DR Uzit Mikdar MPD. Dipersilahkan untuk Bapak. Baik, terima kasih. Terdengar suara Bapak, Nur? Terdengar, Pak. Mohon maaf, oke ya. Suaranya terdengar, Pak, bukan terlihat. Iya. Terdengar, bukan terlihat ya. Biasanya kamera dibuka. Mohon maaf Bu ya, agak tertutup nih. Terdengar ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terdengar, Nur? Suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar. Yang saya hormati Ibu Juli Ulpah sebagai Ketua Prodi PJKR FKIP Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Koordinator PMM Universitas Palangkaraya, Ibu Sri Ulpah. Yang kami hormati rekan-rekan dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan, spesial, Nur Hikmah, Sabirin, Agnes, Caroline, dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana siang hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi walaupun melalui media ini ya. Tidak banyak yang perlu Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Terutama yang paling utama adalah Ketua Jurusan tentunya menyampaikan ucapan terima kasih ya, apresiasi terhadap anak-anakku sekalian, pada khususnya Nur Hikmah, Sabirin, Agnes, dan Caroline sudah bisa berkenan hadir di sini untuk sharing session ya di sini. Juga ke Ibu Juli Ulpah. Mengapa Ibu Juli sekarang menjadi Ketua Prodi?
Mengapa ya? Tidak mungkin seseorang diberikan amanah, tidak mungkin apabila seseorang tidak memiliki itu punya prestasi di prodi PJKR FKIP UPR, makanya dipercaya. Mengapa Nur Hikmah menjadi MC moderator? Karena punya kemampuan. Kan begitu ya. Kenapa Sabirin Agnes Caroline bisa ikut PMM? Ya karena punya kemampuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini bagaimana kita memacu kita bersama. Terlebih hadir pada siang hari ini Ibu Sri Ulpah ya sebagai koordinator PMM dan memberikan ilmunya seputar PMM. Ibu Zuli Ulpah pun saat ini selain Ketua Prodi PJKR FKIP Universitas Palangkaraya, juga kalau nggak salah sebagai koordinator kampus mengajar dari PJKR. Dari jabatannya kampus mengajar di UPR, juga Prodi PJKR FKIP UPR. Karena Ibu Ulpah berprestasi. Anak-anakku sekalian pun kalau ingin berprestasi harus ada kesungguhan belajar. Harus punya semangat. Filosofi Bapak mengatakan PJKR juara. Kami tidak ingin masuk PJKR khususnya juara dengan cara yang tidak benar. Tapi juara itu adalah apa? Panjangannya apa? Jujur, unggul, arif, rendah hati, dan amanah. Insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Juga yang sama pentingnya adalah kita harus memiliki agility. Kita harus memiliki apa? Agility, kelincahan. Halo, Nur, terdengar suara Bapak? Halo? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Jadi harus memiliki agility, kelincahan. Filosofi olahraga itu harus lincah. Jadi kita manusia pun harus lincah. Kalau ada masalah, jangan menangis saja. Kalau ada masalah, jangan murung. Tapi harus cepat mengatasinya dengan lincah. Kita main sepak bola, apabila dribbling, ada lawan harus lincah, menghindar. Kalau kita main voli, kalau kita smash di blok, jangan kita smash ke tempat yang sama. Berarti harus lincah, berpikir, bertindak, memindahkan serangan. Ya, begitu ya. Jadi oleh karena itu, yang hari ini kita harus memiliki agility, harus lincah. Ketika Nur Hikmah, Sabirin, Agnes, Caroline dipercaya menjadi peserta PMM, yang lain pun harus lincah bagaimana seperti Nur Hikmah, Sabirin, Agnes, dan Caroline. Mudah-mudahan anakku sekalian, sore hari ini kita hadir dengan Ibu Sri Ulpah sebagai koordinator PMM, bisa menyerap ya informasi Ibu Ulpah. Lebih banyak lebih bagus untuk ikut PMM ya. Nanti silakan Nur Hikmah, Sabirin, Agnes, Caroline untuk memberikan informasi ya. Memberikan informasi pengalamannya, tidak saja pengalaman PMM, juga pengalaman ke Bali ya. Nur Hikmah ke Bali katanya ya selama PMM. Refreshingnya ya. Oleh karena itu apa tadi? Berpindah sementara bermakna selamanya. Iya. Iya, boleh. Saya sependapat itu. Berpindah sementara PMM ya, berpindah sementara ya. Bertukar Oh, bertukar sementara bermakna bermakna selamanya. Setuju Bapak, begitu silakan ya. Saya demikian dari Bapak ya, karena Bapak sekarang harus ke S2, ada ujian tesis nih. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bapak sampaikan selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan anakku sekalian pada saatnya nanti bisa ikut PMM-nya di berbagai daerah. Seraplah informasi yang ada di daerah lain. Kita jangan sampai jago kandang, hanya juara di kampung halaman saja. Kita harus bisa juara di tempat yang lain. Makanya ada MBKM,
MBMKM itu kita tidak hanya tinggal di tempat sendiri, kampung sendiri, tapi harus kita belajar ke luar daerah. Banyak pengetahuan ilmu yang ada di sana. Itulah MBKM. Tidak diam di tempat, tapi betul-betul mencari ilmu, mendapatkan pengalaman di luar. Saya kira demikian. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Bapak tidak bisa mengikuti selanjutnya karena siang hari ini Bapak juga ada menguji di S2 di Magister IPS. Demikian disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kajur. Sama-sama Ibu. Ibu mohon izin ya, Ibu ya. Lip ya Bu ya. Iya Pak, siap Pak. Baik. Selanjutnya, sambutan dan arahan Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Palangkaraya, Ibu Sri Murjiati Ulpah, Esos MAP. Dipersilahkan untuk Ibu. Oke, terima kasih Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya ya? Iya. Terima kasih Ibu Juli sudah diundang ke acara sosialisasi Prodi ya ini ya. Prodi PR. Oke, ini apa kabar Sabirin nih? Carolina, Nur Hikmah, Agnes ya. Iya, ada 4 kemarin Ibu yang ikut ya. PMM 2 ya mereka ya. PMM 2. Ya. Sedikit mungkin dari saya, selebihnya nanti kalau sisi sharing kan sudah tadi ya, akan mungkin dengan kakak-kakaknya. Kemudian untuk selanjutnya itu selebihnya informasinya itu memang tadi ya di lini masa sudah cukup banyak informasi. Saya ingin cuma menekankan bahwa pertama terkait dengan PMM ini bagian dari MBKM. Ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga rekognisi nantinya kegiatan PMM ini 20 SKS. Nah, sebelum mendaftar, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dosen PA. Gitu ya. Datang ke dosen PA, dikonsultasikan keinginan untuk mengikuti PMM. Selebihnya nanti koordinasi, komunikasikan dengan Prodi untuk nantinya akan ada mata kuliah yang apakah karena agak sedikit ribet itu terkait dengan mata kuliah sebenarnya. Di kita itu nama mata kuliahnya apa, di sana mata kuliahnya apa, di sana itu pilihan, di sini itu wajib gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu ya, harus dilihat. Intinya bahwa jangan lepas dari komunikasi dengan dosen PA dan Prodi gitu ya. Itu dikomunikasikan. Kedua, karena ini bertukar, kita pindah gitu ya, pindah kuliah ke tempat orang, sehingga memang yang harus dipertimbangkan itu untuk memilih. Kalau di awal kan banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan atau ada juga yang sebenarnya kita tuh nggak lolos di sini gitu ya, bisa juga seperti itu. Tetapi upayakan untuk memahami dulu background PT-nya seperti apa, sosial masyarakatnya seperti apa gitu ya. Itu tuh harus dibaca mulai dari awal, mulai dari sekarang gitu. Ya sudah banyak membaca. Ini PT-nya nggak pernah saya dengar ya, tiba-tiba ada aja gitu ya. Nah ini harus kita baca-baca juga. Gitu. Jadi jangan kemudian oh yang penting saya kan ikut program ini entah mau di manakah mau apakah gitu ya. Nah itu kita nanti bakalan kayak apa ya, kayak kaget, kayak di kampung orang tuh gimana segala macam kalau kita nggak punya bekal apa-apa gitu ya. Jadi memang itu jadi pertimbangan yang kedua yang harus kita perhatikan ketika mengikuti, karena tinggal di sana itu tidak 1-2 bulan gitu ya, 1 semester kita tinggal di sana.
beradaptasi dengan lingkungan di sana, makanannya gimana ya, terus teman-teman juga seperti apa juga harus dipertimbangkan, seperti itu. Yang ketiga, upayakan dulu untuk memilih PT yang memang kalau misalnya kita akreditasinya B gitu ya, cobalah kita belajar di yang akreditasinya A, seperti itu ya. Nah ini apa kita bisa memilih gitu ya, memilih tempat kita belajar seperti itu. Ya misalnya kalau di Unpar, di UPR akreditasi PT-nya itu B gitu ya. Aduh bukan susah ya, diupayakan, diusahakan aja. Karena bukan masalah gagal dan tidak gagal, tapi kita mengupayakan. Dari upaya itu kita kemudian belajar. Ya, ada keinginan kita kemudian bisa belajar bagaimana kita mengikuti grade yang mereka mau gitu. Ya. Bukan berarti bahwa oh berarti kalau sama aduh gimana gitu. Enggak, bukan. Ini bukan masalah terkenal dan tidak terkenal PT-nya ya, kan, gitu ya. Karena kita pada posisi belajar, gitu. Ingat ya, kita belajar menimba ilmu ke universitas lain. Dan nantinya itu akan menjadi pengalaman seumur hidup, gitu ya, akan menjadi pembelajaran seumur hidup. Oh, saya pernah dong jadi mahasiswa di sini, gitu ya. Saya pernah menjadi mahasiswa di sini. Nah, itu tuh kita bisa mengklaim dan itu diakuin gitu ya, dan itu diakuin. Jadi bukan kemudian menghayal kamu, bukan gitu ya, itu bukan hayalan gitu ya, tapi itu ketika memang sudah terlaksana, kita bisa mengklaim saya mahasiswa di sini, saya pernah belajar di sini, saya kenal dengan dosen ini gitu ya, saya kenal dengan, kita juga menambah jejaring gitu ya, teman-teman di kelas kita sudah tahu, sudah kenal gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus dipahamin gitu ya. Selebihnya terkait dengan dana, dan ini juga harus dipertimbangkan juga. Komunikasikan dengan orang tua, gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan dengan orang tua. Ayah, ibu, saya mau ikut program nih PMM ke universitas ini, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian gambarkan mungkin kalau ke orang tua mungkin pada aspek dana gitu ya. Nah, gambarkan bahwa bagaimananya. Nah, nanti mungkin Sobirin bisa menceritakan gitu ya. Di awal bulan pertama itu seperti apa gitu ya. Tapi akan diganti gitu ya, nanti uang tiket segala macam akan diganti, atau ada yang sudah dibelikan tiketnya di awal gitu, itu untuk bayar sewa rumah segala macam gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Karena jangan tangan kosong juga mau pergi ke kota orang, menuntut ilmu di negeri orang gitu ya, dengan tangan kosong jangan juga seperti itu. Jadi memang itu jadi pertimbangan, jadi persiapan gitu ya. Bekalnya harus bekal ilmu iya, bekal duit iya juga gitu. Nah, nantinya karena terkait dengan duit, masih duit ya. Nah, ada nanti bantuan UKT. Jadi yang bayar UKT itu nanti akan dibantu UKT-nya. Meskipun yang berempat juga masih nanya-nanya, kapan kamu gitu ya. Nah, jadi kalau dalam buku panduan itu, nah kita masih make-nya buku panduan ya, karena realisasinya masih proses katanya gitu ya, melalui LPDP. Nah, jadi akan dibantu ada dana bantuan UKT sebesar 2.400.000. Nah, jadi bagi kalian yang bayar UKT 3.500.000 akan dibantu 2.400.000-nya. Jadi sisanya saja yang akan kalian bayarkan. Seperti itu. Atau yang bagaimana kalau dengan beasiswa KIP gitu ya. Kalau dapat beasiswa KIP berarti nggak ada dapat bantuan UKT. Ini hanya yang bayar UKT. Jadi kalian yang membayar UKT akan dibantu untuk semester berjalan. Ya, oh bukan semester berjalan. Oh iya, semester depannya. Ya, semester depannya. Itu akan dibantu UKT-nya untuk semester depan. Karena kalau semester kalian daftar 29 sampai bulan Mei.
nanti akan ada seleksi saya nggak tahu ya, kemarin tuh wawancara segala ya Sabirin ya, kalau saya baca itu ada wawancara, nggak tahu saya, ada wawancara? Ya ada Bu. Oh nggak ada, berarti dokumen-dokumen aja gitu ya. Itu juga Iya Bu sama. kita lihat nanti dengan kapasitas mereka. Misalnya kemarin ada mahasiswa yang saya mau coba UGM gitu, ternyata sudah full. Karena mereka hanya menyiapkan 20 kursi gitu ya untuk mahasiswa yang belajar di kelas mereka. Jadi mungkin seleksinya akan dilihat dari sana. Nah, kalau kemarin PMM 2 kemarin itu bayar UKT dulu ya. Bayar UKT setelah selesai karena agak terlambat di pemberangkatan juga agak terlambat kemarin September. Nah, jadi pembayaran UKT untuk semester selanjutnya harusnya semester ini gitu ya, di semester karena kalau Sabirin kan diganjil ya. Nah, jadi di genap ini akan dibayarkan gitu ya, akan dibayarkan seperti itu. Mohon doanya aja ya, semoga cepat. Nah, kemudian ada kegiatan modul Nusantara. Nah, modul Nusantara, Mbak Juli kemarin sudah saya tanyakan ke LPPM terkait dengan modul Nusantara itu, jadi memang kebijakannya di kita, gitu ya, untuk konversinya. Jadi kalau kemarin itu kan harapannya ke KKN ya, kita bisa konversikan kegiatan tersebut, ya nggak apa-apa, terserah gitu ya. Itu adalah kebijakan dari Prodi. Tanya kelompok lain deh, biar dapat pencerahan. Nah, jadi memang nanti karena memang berkegiatan modul Nusantara itu bisa kita konversikan ke KKN, jadi kalian yang ikut PMM ini itu sudah sudah bisa konversinya ke KKN seperti itu. Tapi nanti kembali ke prodi masing-masing gitu ya untuk kemudian diinikan diperbincangkan ya di kebijakannya seperti apa. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu ya untuk persiapan segala macamnya. Nanti saya coba juga cari itu modulnya belum ada sehingga bisa baca-baca modul sebelumnya gitu ya, modul di PMM 2. Nah, dipelajari dibaca. Gitu. Intinya bahwa kita hanya perlu kesiapan diri, kesiapan mental, kesiapan duit gitu ya. Terus juga kalau memang mau benar-benar pertukaran ya jangan aduh enak dong di Surabaya bisa jalan-jalan kemana. Ingat ya di sana sudah belajar ya. Nanti kalau tiba-tiba di sana itu nggak lulus ya kan malu-maluin. Nah, tiba-tiba di sana ikut kuliah kasihkan kemana-mana gitu ya, kasihkan menikmati dunia baru sehingga kemudian mata kuliahnya yang nggak lulus. Nah, jangan tidak seperti itu. Ya. Mungkin itu ya dari Ibu Nur Hikmah. Terima kasih Mbak Bu Juli untuk undangannya. Dan yang lain Sabirin, ada Sabirin Lina dan Nur ya. Jadi yang lain bersemangat ya untuk mencoba gitu ya, mencoba untuk memulai kita keluar dari zona aman kita. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Mbak Juli, saya mohon izin ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak sudah diberikan pengarahan begitu banyak yang bermanfaat tadi yang mungkin kalau kita hanya membaca atau mendengarkan sekilas sudah lewat saja. Ya, nanti terima kasih banyak Bu Sri Ulfang ya. Nanti kita masih komunikasi lagi kalau ada biasanya konversi ya Bu ya, ini yang seru ya Bu ya. Betul. Nanti kita juga ada grup di ini ya di tingkat PR, nanti bisa mungkin gabung untuk bisa saling berkomunikasi lah gitu. Ada jadwal ujian seminar siang ini. Saya mohon izin ya. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke acara inti kita. Mungkin ini acara yang ditunggu-tunggu teman-teman nih, yaitu sharing session yang akan dibawakan oleh Sabirin. Untuk Sabirin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Nur? Ya, terdengar. Oke.
Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabiri, mahasiswa PDKR semester 6. Sebelumnya saya adalah alumni pertukaran mahasiswa batch 2. Kebetulan saat itu saya PT penerimanya itu di IKIP Budi Utomo Malang, Jawa Timur. Nah, jadi untuk sesi kali ini Kakak mungkin akan membagikan perihal tentang syarat administrasi, bagaimana sih cara daftar PMM itu. Nah, kalau untuk soal programnya, nanti itu bakal disampaikan sama Pak Agnes sama Kak Caroline. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah untuk administrasinya, kalian mahasiswa harus punya akun MBKM-nya dulu. Apakah di sini kalian semua sudah punya akun MBKM-nya? Siap, sudah ada. Ya, nah, jadi di akun MBKM itu harus punya akun yang pertama. Terus yang kedua itu kalian harus punya akunnya lagi yang di platform khusus PMM-nya. Itu harus sinkron, nggak boleh kalian itu beda akun ataupun beda email, karena untuk proses pendanaan segala atau informasi itu akan dikirimkan melalui kedua email tersebut gitu, kedua akun tersebut. Dari masalah pendanaan, tiket kalian tuh nanti juga masuk di situ gitu. Nah, terus untuk validasi data kalian tuh harus valid sesuai, jangan ada salah nama atau huruf gitu, karena itu bakalan mempengaruhi dengan tiket keberangkatan kalian nanti, itu bakalan ditolak atau kalian nggak lolos seleksi berkas, seperti mungkin kalian jadi data DP-nya itu salah SKS-nya atau salah gimana gitu. Jadi harus diperhatikan lagi dari yang pertama dari KTP, dari BPJS kalian itu wajib kalian punya. Sama biasanya kalau untuk yang bukan reguler sih, daerah kecuali Aceh, kalian harus punya rekening buku tabungan Bank BRI gitu. Jadi kalau yang belum punya itu silakan dibuat. Takutnya pas masa proses pendaftaran tutup, kalian baru proses jadi lambat gitu. Sama dengan pembiayaan BPJS itu harus kalian punya, karena itu kalian di daerah orang. Jadi kalau ada apa-apa itu kalian enak ada asuransinya gitu, karena kalian jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu sangat disarankan bagi kalian untuk punya BPJS. Jadi untuk BPJS secepatnya kalian urus terlebih dahulu dari semua persyaratan, karena biasanya BPJS itu 14 hari kalau kalian daftar itu baru aktif gitu. Jadi nanti itu di akun BPJS kalian buka di aplikasi Mobile JKN, itu nanti diminta screenshot atau scan-nya melalui Mobile JKN gitu. Terus bagi kalian yang belum vaksin, nah kalian harus vaksin dulu minimal vaksin 3 booster. Itu untuk syarat penerbangan sekarang wajib semua vaksin booster gitu. Nah, soal gimana sih kita supaya lolos seleksi berkas kita, itu yang pertama, contoh nih, kalau saya kan kayak Kak Norikma nih. Norikma kan dia dari Kalimantan Tengah. Nah, terus dia itu mau ikut pertukaran ke PT yang ke Jawa misalnya. Dia hanya boleh ke Jawa, Sumatera, Papua, dan Sulawesi gitu. Dia atau NTB, dia nggak boleh ke daerahnya dia sendiri, yaitu daerah Kalimantan. Itu nggak boleh, itu bakalan auto gagal atau nggak lolos kalian, itu auto digugurkan. Jadi kalian harus pinter-pinter pilih kloter. Nah, ada pernah kejadian itu teman kita, kalau nggak salah tuh namanya dia itu Salma. Itu gara-gara sebelumnya dia itu pernah menempuh pendidikan di Jawa gitu. Nah, kebetulan kami itu sama-sama nih berlima daftarnya di PMM, tapi dia sendiri yang nggak lolos. Itu dikarenakan dia itu ada kedeteksi, itu kayak pernah
menempuh pendidikan di Jawa dan dia juga keluarganya terutama untuk ibunya itu di Jawa gitu. Jadi sangat selektif sekali untuk data validasi di PMM ini. Jadi kalian harus benar-benar cek kembali akun kalian, data-data kalian. Terus untuk yang dikatakan Bu Sri juga tadi, untuk proses konversi, itu kalian harus benar-benar kalian pikirkan, karena nggak semua mata kuliah itu bisa dikonversi, ada mata kuliah wajib gitu. Jadi kalian harus mengaturnya sedemikian rupa ini nih, karena sudah ada kebijakan mana mata kuliah yang bisa dikonversi dan enggak. Itu kalian bisa lihat di depan kaca prodi, mungkin sudah ada ditempel. Jadi kalian bisa atur atau sambil kalian konsultasi sama mungkin nanti ke kakak juga bisa untuk nanya-nanya, atau ke Kak Norma atau Kak Karolin atau Kak Agnes, atau kalian tanya dulu ke dosen akademik kalian atau sama buka prodi gitu untuk terkait konversinya mata kuliah apa yang kalian konversi. Itu sebelumnya juga ketika kalian memilih PT yang akan kalian tuju, itu mereka sudah menyediakan prodi, mereka sudah menyediakan mata kuliah apa-apa. Jadi kita sudah tahu kita bakalan kemana nanti. Jadi itu mereka, jadi kalian tahu nih mata kuliah apa yang kalian ambil nanti di sana. Jangan nanti kalian langsung udah ngambil itu, belum ada konversi atau saran dari dosen, kalian langsung ambil aja tanpa tahu prosesnya. Takutnya nanti malahan nggak diterima. Jadi mungkin KRS kalian itu nanti nggak diterima atau nggak ada nilainya gitu. Kan sayang kan kalian kalau sampai ngulang semester ini gitu. Nah, untuk program PMN juga itu biasanya setahun sekali atau biasanya di program semester ganjil. Jadi minimal itu semester 3, 5, dan 7 itu masih bisa mengikuti program PMN gitu. Terus untuk surat rekomendasi, SPTJM itu harus kalian benar-benar siapkan. Terus untuk kuota daerah tadi sudah, mungkin itu saja yang bisa Kak sampaikan terkait proses validasi data. Itu sangat penting karena itu sangat berpengaruh, karena PMN ada 2 yang kemarin tuh di sebelumnya, ada proses data dan survei kebinekaan, dengan juga dia biasanya contoh nih lagi seleksi berkas, itu nggak langsung keluar hasilnya kalian gagal atau lolos, enggak, biasanya harus selesai dulu semua tes baru mereka mengumumkan hasilnya gitu. Jadi kalian persiapkan dengan baik, terutama yang saya tekankan tuh ada di akun asuransi kalian itu aja biasanya. Itu yang kemarin sempat jadi permasalahan. Kak katanya, atau admin, ini akun BPJS saya belum aktif, bagaimana ini? Nah, takutnya gitu. Jadi kalian harus persiapkan. Terus juga kalian harus teliti untuk terutama gini. Kan kalau untuk uang saku di PMN itu 1.200.000 itu termasuk biaya hidup, uang saku, sama tempat tinggal gitu, dan akomodasi. Kalian juga dapat dana kedatangan. Kalau kami kemarin tuh tidak salah 600.000 dana kedatangannya. Nah, benar yang kata Bu Sri Upa, kalian tuh harus butuh uang terlebih dahulu. Nggak bisa kalian itu nggak bawa uang sama, nggak bisa. Jadi kalian harus komunikasikan dengan orang tua. Kalian harus benar-benar kalian pikirkan hidup di sana itu bagaimana. Jadinya kalian tuh di sana. Tapi pokoknya untuk tempat tinggal apapun itu sudah mereka sediakan kok. Kita dari Palangkaraya, semisal saya pergi ke Jawa, itu bakalan mereka jemput. Ya, PT itu sudah menyiapkan semuanya. Kalian tinggal siapkan berkas, siapkan apa, mereka tinggal anunya aja, tinggal jadinya aja. Kalian nanti dijemput, diantar juga ke kos kalian masing-masing gitu. Dengan apa lagi? Dengan mungkin itu saja. Nanti semisal kalau ada yang kalian tanyakan, itu bisa kalian siapkan pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab terkait PMN, nanti
untuk kegiatan lebih lanjutnya, untuk pengalaman tentang PMM bisa disampaikan sama Kak Karolin sama Kak Agus Simanjuntak gitu. Saya kembalikan ke moderator, Kak Nur. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabirin untuk arahan administrasinya ya. Nah, selanjutnya saya mau minta teman-teman yang ada berada di Zoom untuk on cam kamera dan reaksi love. Teman-teman harus semangat ya. Tolong yang bersemangat dalam mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3, kasih dong reaksi love. Biar tahu nih, mana nih yang paling semangat ikut pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Wah, sangat banyak sekali ya antusias teman-teman dalam program kali ini. Nah, kita lanjut nih ke testimoni atau pengalaman oleh Kak Carolina Triania Sunemeri dan Kak Agnes Simanjuntak. Nah, saya persilahkan untuk Kak Carolina Triania Sunemeri untuk menyampaikan pengalaman pertukaran mahasiswa saat di PT penerima. Kakak, dipersilakan Kak. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat Mungkin- siang Kakak. Mungkin sebagian besar ada yang kenal, mungkin ada yang enggak. Tapi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri aja. Perkenalkan, nama saya Carolina Triania Sunemeri, saya angkatan 20 semester 6. Jadi di sini saya dan kawan-kawan sudah bentar ya guys. Sudah melewati program PMM 2 Wah, sepertinya sinyal Kak Carolina sedang baik. Nah, kemungkinan kita langsung lanjutkan saja nih. Nanti untuk Kak Carolin kita kasih sesi lagi. Apakah sinyal Kak Carolin sudah bagus? Apa? udah muncul. Oke. Lanjut. Maaf sinyal. Jadi sampai mana kita guys? Perkenalan. Jadi pengalaman kita berempat nih, banyak nih kan. Kami ini berempat orang. Pertama kali yang ngajak kami ikut PMM itu Kak Sabirin. Pertama kali dia nggak ngechat sih, ngomong secara langsung, dia ngejelasin apa sih itu, mau nggak sih kalian ikut PMM katanya kan. Awal mula nih nggak tertarik nih kami bertiga nih. Kalau Agnes rasanya ya lah, pokoknya kami masih belum yakin kalau kami bakal ikut itu. Kami tuh sebenarnya lebih dari 4 orang yang daftar, tapi yang memang bukan benar-benar sih, yang memang pengen mungkin kami berempat nih pengen keluar dari zona dari apa? Zona nyaman. Nyaman kami, ya benar. Nah, jadi dari beberapa orang itu yang benar-benar ngurus tuh kami ada beberapa lah. Nah, setelah pengurusan itu awal mulanya ya kami ini kan pokoknya yang benar-benar niat awal tuh Sabirin. Kayak ini memang benar-benar nggak ada niat, bukan nggak ada niat sih, kayak bukan malah sih bahasanya, kayak jauh nih tempatnya gini-gini. Tapi setelah ditawar-tawarin Kak Sabirin terus, ditawarin gini-gini, programnya tuh gini-gini. Tapi kan kalau dipikir kan kapan lagi kita coba ke luar daerah, ke luar Kalimantan, ke Pulau Kalimantan. Apalagi kan ada yang bilang nih, kebanyakan nih teman-teman PM, kapan lagi coba naik pesawat, ya enggak? Nah, terus setelah itu daftar
kebetulan itu yang ngurus segala data kami juga kebanyakan Kasabirin kan, karena dia memang tahu alur dari awal pendaftaran PMM. Tapi setelah dari Kasabirin juga kami paham gimana tahapan pendaftaran PMM. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya seputaran PMM, bisa nih nanya ke aku, ke Kak Carolina, ke Kak Nur Hikmah, ke Agnes, apa Kasabirin, atau minta ketemu kayak gimana Kak ini cara pendaftarannya. Nah, jadi pengalaman kami di sana tuh sebenarnya kami tuh pisah kos semua. Ya enggak, guys. Nah, tapi terlepas dari itu kami enggak lost komunikasi juga dari kami semua. Jadi kalian kalau kalian ikut program PMM, kalian bukan cuma mikir liburannya aja, nggak cuma mikir, wah aku ke sana bisa nih jalan-jalan. Jangan karena kebanyakan orang yang nanya ke aku, ih enak nih Caroline, kemana-mana jalan terus nih di Malang. Sebenarnya kami nggak cuma jalan, kami eksplor daerah Jawa, mempelajari Jawa juga, sama mempelajari gimana sih sistem belajar di sana, bedanya sistem belajar di sana sama sistem belajar di Kalimantan. Jadi kalian kalau jadi teman-teman disarankan urusan dapat nggak dapat tuh belakangan, yang penting daftar dulu, karena kalian bakal banyak dapat pengalaman dari program yang kami ikutin kayak PMM. Kalau misalnya ragu, yakinin lagi dirinya nih. Soalnya kalau kalian ragu, kami nih testimoninya nih, kami di sana happy kok, kuliahnya juga seru, santai. Kita nggak maksudnya di sini sama sih, sistem pengajarannya hampir sama, cuma bedanya ya di sana kita kebanyakan yang tadi dibilang Bu Sri, kebanyakan modul Nusantaranya. Nah, di modul Nusantara tuh yang paling banyak pengalaman kalian di kuliah. Kalau di kuliahnya ya kalian bakal banyak dapat ilmu lah. Kalian kapan lagi coba kita belajar di luar dari zona kita. Otomatis kita kalau keluar dari ini kan tempat kita nih, keluar ke daerah lain, otomatis kita bakal dapat banyak perbedaan. Nah, dari situ perbedaan kita tuh dari pokoknya PMM banyak, kayak dari Medan, dari Jakarta, dari Sumatera, Aceh. Itu tuh kita dikumpulin dalam satu wilayah kayak Jatim. Otomatis kita punya sifat atau karakter yang berbeda kan. Nah, di situ tuh kita tuh benar-benar dibentuk gimana caranya kita bertoleransi, gimana kita bisa menerima pendapat orang lain, menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan. Otomatis kan ada nih kadang orang kayak, apa sih bahasanya kayak gitu, apa sih logatnya kayak gitu kan. Nah, kalau kita di PMM ini benar-benar diajarin namanya kebinekaan, keberagaman lah, pokoknya seru. Pokoknya pengalaman di sana, apalagi kami kemarin di Jatim. Kapan lagi coba kita ke Bromo gratis, naik jeep. Terus kita kemana lagi kemarin? Apalagi kakak-kakak Sabirin nih, kakak-kakak Nur Hikmah, Kak Agnes, ke air terjun Tempat Sewu. Iya tuh kita ke Paralayang, ke Batu. Terus lucu, di sana kan kalian kalau di Kalimantan kan kendaraan kita masih bisa nih selip-selip sana sini melaju. Kalau kalian ke luar daerah kayak kita ke Jatim kemarin, macet kok. Terus kita kayak benar-benar kaget dong naik motor di situ. Aku pertama kali datang aja nyenggol orang. Naik motor. Terus itu di sana kan kita kan PMM 2 tuh nggak cuma kita datang belajar. Sama kayak modul Nusantara, kita tuh ada dosen modul sama mentor. Nah, di situ
kita bakal diarahin kayak untuk modul Nusantaranya dijadiin kelompok. Jadi kemarin kita berapa kelompok sih, Sak? Nes, Nur? Ada 3 kloter, ada 13 modul. 13. Jadi kita berempat nih. Jadi di yang awalnya jadi satu kelompok, kami 3 Agnes, kami sama Sabirin beda kelompok. Yang awalnya kami 3 Agnes disatuin, dipisahin. Jadi kayak mikir kan, ya pisah nih sama teman-teman satu univ nih. Jadi kayak mikirnya nggak bakal ada teman nih, nggak bakal seru nih. Nyatanya enggak kayak gitu. Nyatanya kami berempat masing-masing punya teman masing-masing, punya teman masing-masing itu kita kenalin, kita satuin ya jadi beragam kan. Jadi kayak nggak perlu takut sendiri gitu. Pasti kita bakal dapat teman asal kitanya lagi bisa bersosialisasi. Jadi PMM tuh yang nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kayak kurang bersosialisasi, kalian bakal dituntut untuk bersosialisasi. Jadi kalian bakal dapat teman sih, banyak teman sih di sana. Kadang kemarin PMM juga ada yang itu cinlok nggak sih? Banyak ya nggak sih, Sab? Aku nggak tahu. Nggak sih, itu serunya tuh di situ, apalagi kalau kita ngumpul kan. Kami modul Nusantara setiap hari Kamis. Jadi kemarin pas mulai kita pada balik ke kampung halaman masing-masing, kayak pada sedih kan, kayak ya hari Kamisnya nggak ada lagi nih, ngasih kotak gratis nggak ada nih. Kan anak kos kan incarannya kayak yang gratis kan, yang pokoknya gratis lah. Nah, pokoknya kalian harus ikut sih. Saranku benar-benar harus ikut sih. Urusan dapat nggak dapat tuh belakangan, bro. Beneran. Aku kemarin sama Sabirin kayak, dapat nggak sih, Sam? Kayak nanya, Sab, kita nih dapat nggak sih? Sabirin tuh ngeyakinin terus, dapat ya kita nih, dapat. Yakin ya? Diyakinin Sabirin. Jadi kalian harus, yang pertama tuh benar-benar harus ada niat sih. Berkas juga, kayak berkas tuh nggak yang langsung plong ada nih. Kalian harus ini dong, harus ke sana sini juga, minta ini itu. Jadi kayak kalian ngelihat kami happy di sana tuh sebenarnya ada sesuatu di belakang, kayak sesuatu tuh nggak langsung plong dapat. Jadi kalian jangan mikir kayak berkasnya susah, memang kayak gitu ngurusnya. Maksudnya kalau kalian niat ngurus, walaupun itu susah pasti bakal dapat sih. Ya enggak sih, guys? Iya. Iya. Mungkin kakak Agnes mau nambahin pengalamannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Simbajuntak, saya angkatan 2020 semester 6. Jadi di sini saya akan melanjutkan testimoni dari Caroline atau sedikit pengalaman dari kakak Caroline. Jadi awal keberangkatan kami itu tanggal 26 Agustus 2022. Itu kami berangkat dari Bandara Cilikriwut ke Bandara Juanda Surabaya. Jadi kami di sana tuh kurang lebih 4 bulan. Jadi tiket kami sebelum dan sesudah berangkat itu kurang lebih dari 1 bulan itu udah dapat di email. Jadi kita di bandara ini tinggal check-in aja pakai email itu. Selanjutnya kami kan ini di pas kampusnya ini namanya IKIP Budi Utomo Malang. Jadi tempatnya itu berada di Malang, Jawa Timur. Untuk kegiatannya kami ini lebih ke modul Nusantara. Laporannya juga bukan tentang mata pelajaran, melainkan itu tentang modul Nusantara. Jadi di sana kami menceritakan MBKM seperti itu. Jadi kegiatan apa aja yang kami lakukan dalam minggu itu. Kegiatan modul Nusantara ini selalu dilaksanakan tiap minggu. Sedangkan laporan itu dilaksanakan sekali sebulan. Jadi apa aja yang termasuk dalam kegiatan modul Nusantara itu ada 4. Ada kegiatan kebinekaan, kegiatan inspirasi, kegiatan refleksi, sama kontribusi sosial. Kegiatan kebinekaan itu kayak mengunjungi beberapa objek wisata
situs bersejarah, tempat-tempat ibadah, dan lembaga adat, dan lembaga sosial. Untuk kegiatan inspirasi itu kayak bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh yang berprestasi, tokoh-tokoh pejabat pemerintahan, tokoh agama, atlet, bahkan seniman. Jadi kalau selanjutnya untuk kegiatan refleksi itu dilaksanakan dalam bentuk diskusi. Jadi diskusinya ini antara kita sama teman-teman kita gitu. Selanjutnya itu ada kegiatan kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini dalam bentuk bakti sosial. Jadi kita nih di bagian kontribusi sosial ini kayak kemarin kayak ada bencana banjir gitu. Jadi kita datang ke sana itu kayak perwakilan dari kami itu memberi bantuan seperti sembako kayak gitu. Jadi selanjutnya itu kayak untuk bentar ya. Untuk kegiatan kebinekaan ini, kegiatan kebinekaan itu kan kayak kayak yang dibilang Kakak Karolin tadi itu mengunjungi beberapa tempat wisata gitu. Jadi kita di sini tuh sekalian kayak healing gitu. Kita mengunjungi beberapa, kan ini daerah Malang. Kita pergi ke kayak yang Kakak Karolin bilang, kita ke Bromo, ke Batu, kemana aja gitu. Itu yang menjadi nanti laporan kita, isi laporan kita di PMM ini. Jadi untuk kesannya yang paling seru itu sih di bagian modul Nusantara. Jadi kalau untuk apa ya? Santai aja. Kalau di bagian kekurangannya sih pasti ada gitu. Kayak untuk bulan pertama itu mungkin dana kita ini bakalan lambat cair gitu. Hampir 2 bulan bakalan cair. Tapi untuk bulan setelahnya itu, tiap bulan tuh pasti uang kita tuh bakalan lancar juga. Tapi ya makanya kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, persiapkan dana kita juga gitu. Jadi hemat-hemat aja di sana gitu. Nah, selanjutnya mungkin itu dari saya, bisa dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Agnes dan Kak Carolina dan Kak Sabirin atas pengalaman dan cara daftar atau administrasi. Nah, di sini kita masuk ke forum diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait program Mahasiswa Merdeka ini, ada yang kurang paham atau di administrasinya atau pemberkasannya lah intinya, ada yang mau ditanyakan, silahkan nih ditanyakan ke Kak Sabirin atau Kak Agnes atau Kak Carolina Triania Sunemeri. Iya, izin bertanya Kak Hikmah. Untuk Kak Irma bertanya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang pembelajaran. Tadi kan disampaikan oleh Kak Karolin bahwa di saat kita di sana di Malang itu kan kami yang sering lihat status dari kalian tuh kan jalan-jalan terus tuh. Nah, sistem pembelajaran di sana tuh kayak gimana gitu? Sama halnya di sini 1 minggu 5 hari kerja atau kayak full jalan-jalan gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Irma. Untuk Kak Carolina, apakah bisa? Nah, tadi pertanyaannya apa, Ir? Proses belajar. Jadi kita selama di IKIP Budi Utomo proses pembelajarannya sama. Kita apa? Sebenarnya kita tuh ngikutin mahasiswa itu kan, yang irregular yang di sana kan, tapi kita tuh dikhususkan untuk anak PMM, dikhususkan untuk jadwalnya. Jadi kami di sana tuh kan setiap hari Kamis kami ada modul Nusantara. Jadi Senin, Selasa, Rabu kami kuliah. Jadi sebelum memulai perkuliahan di PT penerima, kita tuh diskusi dulu nih mengenai jadwal-jadwal kita apa KRS yang kita ambil, konversi yang kita ambil. Jadi kita bicara ini jadwalnya pas gimana, waktunya gimana, sistem perkuliahannya sama kayak
kita ngikutin jadwal mereka perkuliahan di sana. Jadi tapi kita yang mahasiswa PMM yang konversi nilai kita konfirmasi dulu ke dosen-dosen PT penerima, kita konfirmasi dulu ke teman-teman yang mata kuliahnya sama kita yang ngambil. Jadi untuk masalah perkuliahan di sana terjamin terurus lah, maksudnya kayak kita nggak bakal ditelantarin lah, bahkan kita juga diikut sertakan sama mereka yang reguler, jadi kami masuk sama-sama, jadi otomatis kita dapat ini kan, maksudnya dapat jaring sosial juga, maksudnya jadi kita nggak cuma anak PMM aja nih yang masuk, kita jadi mahasiswa, anggapannya jadi mahasiswa situ juga, jadi anak rantauan juga kayak mereka ikut kuliah kayak gitu. Jadi mungkin entah di semua PT atau di PT yang kami anu aja yang Senin sampai Rabu, karena kami kalau di Malang kemarin setiap hari Kamis kami modul. Jadi mungkin di Jumat ada juga yang kuliah, mungkin ada beberapa. Jadi kayak Kamis, Jumat, Sabtu tuh kami nggak ada, pokoknya kami free dengan mata kuliah. Jadi Senin, Selasa, Rabu tuh kami difulkan dengan kuliah. Jadi kayak gitu. Mungkin ada yang kurang jelas? Bagaimana Kak Irma atas jawaban Kak Carolina terhadap pertanyaan Kakak? Ya, cukup jelas. Terima kasih Kak Caroline. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya nih tentang seputar pertukaran mahasiswa merdeka? Izin bertanya. Siap. Sebelum bertanya, kenal dulu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Piona Septia Mentari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya izin bertanya tentang proposal tadi. Tadi ada dijelaskan tentang pembuatan proposal ya, proposal laporan. Yang dijelaskan oleh Agnes tadi tentang laporan, misalkan nih, kayak kita ke Bromo, itu kita membuat proposal. Itu yang kita masukkan proposalnya tentang kita jalan-jalannya kah, atau tentang mata kuliahnya kah, atau bagaimana? Bisa dijelaskan kembali? Terima kasih. Oke, terima kasih Fiona. Jadi untuk laporan itu tuh berisi tentang bukan kayak proposal sih, lebih ke sudah ada disediakan template-nya. Jadi kita di situ mengisi sesuai dengan prosedur, misalnya kegiatan inspirasi kah, kegiatan apa. Jadi kalau untuk ke Bromo itu termasuk kegiatan kebinekaan kalau nggak salah ya kan. Jadi kegiatan di sana tuh misalnya kita ke Bromo, kita membicarakan itu tentang MBKM-nya, bukan tentang kegiatan, lebih ke kegiatan kita di sana ngapain aja gitu. Kayak kita melihat kalau Bromo itu, kita nanti di laporan itu menceritakan kalau Bromo itu merupakan adanya Bromo itu kayak gimana ya? Suatu wisata ya. Suatu wisata gitu. Suatu wisata yang ada di Jawa Timur gitu. Jadi kita tuh nggak usah menceritakan panjang kali lebar kayak mana gitu. Kita cuma menceritakan tentang apa bagian-bagian pentingnya kayak gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi untuk sama saudara Sabirin. Gitu. Oke, jadi untuk laporannya itu nanti ada berupa template. Nah, jadi template-nya ini ada dari kegiatan kebinekaan, inspirasi, ada ya. Jadi di kegiatan kebinekaannya nanti itu kalau nggak salah setiap univ itu PT itu sudah menyiapkan beberapa kegiatan. Nah, jadi kita tuh tinggal menyalin aja. Contoh nih, kita kegiatan kebinekaan minggu ini, kita ke Bromo. Nah, kita ke Bromo itu cuma menceritakan nih, hari ini tanggal sekian-sekian kita kelompok modul pergi ke Bromo bersama teman-teman PMM menggunakan naik jeep. Terus di sana kita juga banyak mengenal nih, ada yang menjadi apa sih yang spesialnya dari Bromo. Kita ngelihat ada tanahnya begitu luas, ada kuda, jadi kayak kita tuh menceritakan kembali apa yang
kita di sana kayak kita tuh kayak membuat laporan gitu, ngapain kita di Bromo itu, kayak kita kemarin tuh bikin konten, kita bikin video bareng, kita bikin pokoknya banyak lah gitu. Jadi itu yang dari isi laporan gitu, terus diselipkan beberapa foto gitu. Gitu aja sih untuk laporannya, enggak yang terlalu sulit sih, tapi itu dikonsultasikan sama dosen modulnya biasanya gitu, apakah sudah benar atau sesuai laporannya dengan yang dikerjakan dalam kegiatan modul Nusantara itu. Apakah sudah terjawab, Fiona? Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Apakah ada lagi nih bertanya seputar pertukaran mahasiswa, baik administrasi atau Saya pengamanan? Agung ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Agung Rizkian Nanda Setiawan. Saya ingin bertanya, menurut kakak kan di sana dapat ilmu, dapat pelajaran ya. Itu saat kembali ke Universitas Palangkaraya atau jurusan PJKR, prodi PJKR ya. Apa sih yang bisa diberikan untuk kami di PJKR ini? Apa hanya cuma ceritanya aja atau nanti ada proses atau apa ya, kegiatan yang kakak berikan solusinya? Iya. Terima kasih untuk Agung Setiawan ya, pertanyaannya sangat luar biasa sekali, bagus sekali ya teman-teman. Mungkin bisa dijawab oleh Sabirin, Kak Carolina atau Kak Agnes Majuntak. Persilakan. Oke, saya mohon izin menjawab. Nah, jadi kan ini kan kita kegiatannya sosialisasi gitu kan. Jadi kita mensosialisasikan kegiatan PMM. Jadi kita di sini untuk menceritakan bagaimana sih cara bisa kita daftar PMM, itu kayak gimana, prosesnya itu bagaimana, apa sih kegiatan yang PMM lakukan di sana. Nah, terus kalau untuk tujuan apa yang kita bisa berikan ke BKR atau ke mahasiswa yang lainnya, itu balik ke diri kita sendiri. Jadi tujuan PMM itu lebih ke pengembangan skill kita gitu. Maksudnya kita jadi lebih mengenal budaya Indonesia, kita lebih balik kepada tujuan PMM tersebut. Bukan berarti kita ada tujuan tertentu ke prodi atau ke PJKR gitu. Jadi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita lebih mengenal budaya Indonesia. Kita nggak cuma mengenal dari satu budaya, tapi banyaknya budaya. Kita mengenal toleransi yang disampaikan Kak Agnes gitu. Jadi kalau untuk ke mungkin kayak yang maksud dari Agung tadi itu kayak lebih ke kayak kegiatan PKL gitu atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi kalau PMM ini kegiatannya seperti kayak pengembangan itu, pengembangan diri ataupun kayak kita lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Balik ke tujuan awal PMM tersebut itu. Apakah sudah terjawab, Agung? Oh, berarti pelajaran yang bisa kita ambil, kita belajar tentang bagaimana cara mendaftarnya ya? Ya, terkait program-program PMM gitu. Program-programnya. Jadi untuk ilmu yang di sana itu bisa nggak diterapkan di PJKR ini? Jelas bisa, kan di sana kita belajar juga, kita kuliah juga di sana. Kita misalkan kuliah di sini atletik, di sana juga atletik, di sana tenis meja, di sana juga tenis meja gitu. Kayak kita kuliah pada umumnya, hanya saja kita beda maksudnya beda lingkungan gitu. Tetap sama kok, bedanya tuh cuman kita beda lingkungan gitu. Hanya itu. Yang menjadi pembedanya juga ya ada modul Nusantara itu yang menjadi poin pentingnya dari PMM tersebut. Gitu. Pak sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi nih? Terakhir deh pertanyaannya. Ada tuh Kak di kolom komentar Kak.
Bacain, Kak. Oh iya. Oh, dari Kak Sulis ya. Izin bertanya, berapa orang di tahun sebelumnya yang lulus PMM di IKIP dan kalau boleh tahu berapa kuota untuk tahun sebelumnya? Terima kasih. Boleh dijawab oleh kakak-kakak? Jadi kemarin di IKIP Budi Utomo, kemarin kita PT menerima 600 kan kalau nggak salah, 600 orang atau 400 lah, sekitaran itu. Kemarin. Berapa? 400-an. Ya. Nah, jadi di angkatan kami yang keterima di IKIP itu 275 orang, kalau nggak salah. Ya nggak sih, Sab? Ya, Iya, benar. 275. 257. Jadi banyak kemarin yang mau daftar di IKIP, jadi yang keterima cuma 275 dari 400 peserta. Kemarin kan sempat ada dibuka lagi pendaftarannya bagi yang akunnya lolos sih sebutannya itu? Yang bagi mereka yang pilihan 1 dan 2-nya nggak lolos itu bakalan diberi kesempatan gitu. Nah, jadi dari totalan semua itu kami sekitar 275. Main banyak lah. Kita termasuk paling banyak sih rasanya IKIP Ibu Budi Utomo, dan di sana happy sih. Sing penting happy. Slogan ya, Kak. Ya. Mungkin satu lagi nih pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak Hikmah. Izin bertanya buat kalau dari UPR itu kemarin minimal yang diterima pemberangkatan itu berapa ya? Kayak contohnya kan setiap yang ngambil kayak misalnya di Malang, Palembang, Aceh itu kan beda-beda kan. Nah, contohnya misalnya kayak kalian kemarin nih di Malang. Nah, kalian jurusannya PJKR, sedangkan pasti dari UPR itu kan banyak, ada pertanian, ekonomi dan lain-lain. Itu jumlah kalian kemarin berangkat diterima berapa orang? Mungkin itu yang dari Universitas Palangkaraya ini. Sekian, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan Kak Irma. Itu izin menjawab. Jadi untuk dari UPR kemarin itu ada kurang lebih 30-an orang, 35-an orang yang keterima di berbagai PT penerbit PT yang ada di Indonesia gitu. Jadi yang dari PTKR itu ada 4 orang, kalau yang dari seluruh UPR itu ada kurang lebih 30-an orang gitu. Apa sudah terjawab, Irma? Halo? Bagaimana Kak Irma? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Tidak ada respon. Ini ada tambahan lagi. Jadi kalian waktu memilih PT penerima itu kalian benar-benar dipikirkan. Contoh nih, kalian kan menerima uang saku sebesar 1.200.000. Kalian harus benar-benar pintar memilih. Jangan kalian memilih di mana yang kayak biaya hidupnya itu mahal. Contoh kayak kalian tuh ke Papua. Papua itu mahal biaya hidup. Jadi untuk uang 1.200.000 itu sangat kurang. Banyak teman-teman tuh PMM yang ngeluh karena uang sakunya kurang. Ya karena emang di sana biaya hidupnya mahal gitu. Jadi kalian harus memilih di mana yang ketersediaan seperti mata kuliahnya juga itu perlu diperhatikan karena nggak semua mata kuliah itu bisa dikonversi. Jadi kalian harus pintar-pintar milih, kayak kalian di Jawa itu termasuk murah untuk biaya hidupnya. Nah, dengan juga untuk kalian yang penerima KIP nih contohnya. KIP kan kalau yang untuk tahun terakhir, tahun 2021, itu disesuaikan dengan biaya hidup. Jadi kalian yang udah terima semisal kayak 5,7 juta per semester itu kalian bakalan dananya dikurangin, disesuaikan karena disamaratakan.
dan kalian nggak dapat biaya bantuan UKT untuk yang penerima KIP. Jadi kalian cuma terima mungkin 300.000 kalau uang saku kalian, uang KIP kalian itu 5,7 juta, terkecuali bagi kalian yang reguler. Nah, kalau yang kayak kalian reguler itu dapat full 1,2 juta, plus kalian dapat bantuan UKT sebesar 2,4 juta gitu. Itu sih tambahannya, dan sangat perlu diingat lagi itu, dipikirkan lagi. Oke, Kak Hikmah, kalau ada yang mau nanya lagi. Terima kasih, Kak Sabirin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin di sini saya perwakilan ya untuk administrasi atau persyaratan nih, Kak Sabirin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, bagaimana sih kalau BPJS ini nggak aktif? Terus untuk PMM2 ini kan untuk yang reguler atau bukan bidik misi atau kuliah kan harus membuat bank kan. Nah, jika tidak ada bank itu, apakah harus dibuat atau bagaimana? Mungkin itu sih Kak Sabirin. Soalnya ada beberapa teman-teman yang bertanya perihal tersebut. Oke, jadi kalau kan mereka itu menyediakan beberapa mitra bank untuk seluruh Indonesia, itu PT itu makanya Bank BRI, terkecuali bagi yang mereka daerah Aceh itu BSD karena nggak ada Bank BRI. Nah, jadi itu wajib ya, itu wajib dikarenakan nanti dana untuk uang saku kalian tuh bakalan dicairin ke situ gitu. Jadi wajib untuk kalian membuatnya, terutama untuk BPJS itu juga, karena BPJS itu menjadi salah satu syarat penting bagi kalian untuk mendaftar PMM. Karena di sana kalian nggak bakal dapat jaminan kesehatan gitu, tapi kalian tuh bakalan dibiayakan. Contoh nih, kalian BPJS-nya kelas 3 nih, kelas 3 35.000 kalau tidak salah. Itu harus aktif dulu. Untuk mengecek keaktifannya, kalian bisa cek di aplikasi mobile JKN. Nah, nanti kalian tuh mendapat bantuan untuk biaya BPJS kurang lebih 175.000 itu untuk per bulannya. Jadi kalian selama 3 PMM itu BPJS-nya kalian ditanggung semua, dibiayain oleh pemerintah itu, LPDP tentunya. Mungkin itu Kak Hikmah. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Berarti acara kita tibalah di acara terakhir kita, yaitu penutup. Nah, luar biasa sekali nih Kak Sabirin, Kak Agnes, Kak Carolina menyampaikan pengalaman dan cara administrasi dan berkas-berkas di program Mahasiswa Merdeka ini. Oh ya, untuk teman-teman sebelum kita tutup, tolong aktifkan kameranya ya, biar kita dokumentasi kegiatan. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk on kamera, karena akan ada sesi dokumentasi. Nih, saya bantu screenshot. Untuk slide 1, buka kameranya, 1, 2, 3. Nah, untuk slide 2, buka kameranya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Belum siap, ulangin Pak. Aku mau lihat dulu nih semangat teman-teman. Tolong dong kasih reaksi jempol untuk acara kita pada siang hari ini. Sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga teman-teman lulus ya, dan semoga lancar dalam pendaftarannya nanti. Dari Amin. segi
ujiannya nanti kebinekaan. Semoga lancar ya. Mungkin itu saja acara kita pada siang hari ini. Jika ada kekurangan atau salah, saya selaku moderator meminta maaf dan mewakili panitia yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJKR, juara. Yes. Teman kami sepatu baru, Kak. Talinya malah dipasang dulu. Jangan bercanda woy, ada itu dosen-dosen lain. Jangan lupa absen ya. Siap, Kak.